Jadi padahal di bangku cadangan waktu pertandingan Jepang kemarin itu ada Hoki Caraka, ada Egy Maulana. Sementara Eleanor Rensners tidak ada di bangku cadangan. Jadi itu membuat saya agak sedih ya. Kita butuh, padahal dulu waktu proses naturalisasi dari Eleanor Rensners ini itu sangat cepat. Jadi semua dikebut. STY untung sebenarnya kalau punya Eliano ini. Karena Eliano ini bisa bermain di segala posisi. Di back kanan bisa, di wing bisa, wing. Kalau saya boleh ngomong sama STY ya, Dear STY, tolong mainkan Eliano. Video ini untuk Eliano, ya kan. Jangan menyesal masuk timnas, Anda masih muda. Ya kan, Anda masih muda, Anda berbakat sekali. Kalau teman-teman pemirsa Bangun Bola tahu kenapa Eleanor Rensners tidak dimainkan, tolong komen di video ini. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bangun Bola. Apa kabar friend hari ini? Insya Allah semua yang nonton video ini, semua yang menemukan video ini, insya Allah diberikan kesehatan ya friend. Di video saya sebelumnya saya membahas tentang hitung-hitungan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ya kan. Dan di dalam video itu saya menyampaikan bahwa saya tidak akan membuat konten tentang Eliano, tapi saya nggak bisa friend, saya harus membuat konten tentang Eliano friend. Jadi saya adalah salah satu supporter timnas Indonesia yang kecewa karena Eleanor Rensners tidak dimainkan di pertandingan melawan Jepang kemarin. Bahkan dia tidak duduk di bangku cadangan, dia berada di luar squad, ya kan. Dan itu membuat saya kecewa. Saya salah satu yang kecewa. Jadi beberapa menit setelah pertandingan Indonesia melawan Jepang itu saya ada bicara dengan teman saya, kenapa Eleanor Rensners tidak dimainkan. Nah ini saya kecewa dan saya tahan-tahan, saya tidak membuat konten tentang itu. Tetapi saya tidak sanggup lagi friend. Jadi judul video kali ini adalah menyesal. Apakah Eleanor Rensners menyesal masuk timnas Indonesia atau dinaturalisasi? Jadi yang paling penting adalah misteri Eleanor Rensners. Kenapa dia tidak dimainkan oleh Sintayong 2 kali? Melawan Cina kemarin dan melawan Jepang. Kenapa? Jadi padahal di bangku cadangan waktu pertandingan Jepang kemarin itu ada Hoki Caraka, ada Egy Maulana. Sementara Eleanor Rensners tidak ada di bangku cadangan. Jadi itu membuat saya agak sedih ya. Ya terlepas dari strategi Sintayong untuk permainan, seharusnya dia dimainkan, seharusnya dia berduduk di bangku cadangan, atau seharusnya dia dimainkan menjadi starting 11 seharusnya, karena menurut saya pemain ini luar biasa. Dia bermain di tim Zwolle, tim Liga Belanda ya kan. Padahal dia adalah pemain Zwolle, klub Liga Belanda friend. Dan saya nggak habis pikir kenapa Sintayong mencadangkan atau tidak memasukkan dia di squad. Jadi boro-boro mencadangkan Eliano di luar. Eliano tidak masuk di dalam bangku cadangan. Padahal kita butuh. Padahal dulu waktu proses naturalisasi dari Eleanor Rensners ini itu sangat cepat. Jadi semua dikebut, ya. Sampai orang Kemenkumham itu datang ke Belgia ya untuk menaturalisasi Mads Hilgers dan Eliano. Serba buru-buru, serba cepat, dikebut. Tetapi setelah itu tidak dimainkan. Jadi untuk apa kemarin cepat-cepat dinaturalisasi? Nah, itu memang sedikit emosional saya melihat, mengamati kenapa Eleanor Rensners tidak dimainkan. Ya, saya memang bukan ahli bola, tetapi ya kalau saya melihat ini keputusan yang sangat unik dari STY. Kalau saya boleh bilang keputusannya agak agak kurang bagus mencadangkan Eliano. Menurut saya keputusan STY kali ini kurang tepat, ya kan? Memang STY sudah menyampaikan ada beberapa pertanyaan dari wartawan ya, kenapa Eliano tidak dimainkan ya. Setelah Indonesia melawan Jepang kemarin, Indonesia versus Jepang kemarin kan ada jumpa pers ya kan. Nah, itu ada pertanyaan kenapa Eliano tidak dimainkan. Jadi STY menjawab ya karena dia tidak bagus, karena dia tidak baik untuk timnas Indonesia.
Jadi jawabannya itu mengambang. Kenapa tidak bagus atau tidak baik itu kenapa kan gitu kan? Apakah dia tidak cocok atau bagaimana? Jadi harus dijelaskan. Menurut saya itu jawaban STY kurang kurang detail, terlalu umum dan itu jawabannya tidak bisa diterima oleh sebagian fans timnas Indonesia, termasuk saya. Jadi saya salah satu yang berharap Eliano akan dimainkan melawan Arab Saudi dan saya berharap eh, kalau saya boleh ngomong sama STY ya, Dir STY, tolong mainkan Eliano sebagai winger. Ya karena itu posisi dia di Zwolle itu sebagai winger. Memang Eliano ini sudah bisa bermain di beberapa posisi. Sebenarnya STY untung sebenarnya kalau punya Eliano ini. Karena Eliano ini bisa bermain di segala posisi. Di bek kanan bisa, di wing bisa, winger bahkan striker. Nah, kenapa striker? Ya, menurut saya Eliano bisa kan gitu kan, tapi memang ya mungkin hanya penyerang palsu ya. Penyerang palsu itu artinya di belakang dan posisinya seperti Ragnar ya kan. Jadi mungkin apa ya? Kalau teman-teman pemirsa Bangun Bola tahu kenapa Eliano Rechner tidak dimainkan, tolong tolong komen di video ini. Video ini untuk Eliano, ya kan? Jangan menyesal masuk timnas, Anda masih muda, ya kan? Anda masih muda, Anda berbakat sekali. Insya Allah Anda akan dimainkan nanti melawan Arab Saudi dan di pertandingan-pertandingan selanjutnya dari timnas, ya kan? Anda itu pemain muda yang berbakat, Anda cepat, dan kita lihat nanti ya, apakah STY akan memainkan Eliano Rechner di lawan Arab Saudi. Kita lihat ya kan. Ya saya tidak mau berharap banyak lagi sama STY ya kan, karena sebelum pertandingan melawan Jepang itu saya ada bikin video. Saya berharap Eliano main. Ternyata dia tidak mendengar, tidak mendengar atau tidak menonton video ini. Luar biasa. Oke, Bren, mungkin itu Bren kabar tentang Eliano. Yang jelas dia bugar saat ini, dia fit, tapi memang STY tidak memainkannya. Dan mudah-mudahan video saya ini ditonton oleh STY, ditonton oleh Eliano sehingga menjadi motivasi bagi Eliano untuk bangkit, ya kan? Jangan menyesal masuk timnas Indonesia, Anda berada di tempat, ya kan? Walaupun kakak Anda masuk timnas Belanda, gak apa-apa. Anda masuk timnas Indonesia, Anda akan menjadi pemain yang berhasil di Indonesia, insya Allah. Oke Ben, mungkin itu saya akhiri video kali ini. Jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bangun Bola. Terima kasih. Indonesia Lolos Piala Dunia dan Assalamualaikum.